Halo semuanya, gak bosan kan untuk belajar pendidikan kewarganegaraan? Jangan sampai bosan ya. Kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Kalian tahu kapan peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Ya, betul. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 yang bertempat di Gedung Indonesia Club Bau yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Dan tahu nggak, pada saat itu bendera Indonesia tidak dapat dikibarkan. Kenapa? Karena negara kita masih dijajah oleh Belanda. Ternyata sebelum dibacakannya pidato kepemudaan yang berisi teks Sumpah Pemuda, di berbagai daerah di Indonesia sudah ada organisasi kepemudaan. Di antaranya ada Jong Java atau pemuda yang berasal dari Jawa, Jong Sumatera Bon atau pemuda-pemuda Sumatera, Jong Ambon, pemuda Ambon, Sekar Rukun atau sebutan untuk pemuda-pemuda yang dari Sunda, dan yang terakhir adalah pemuda kaum Betawi. Namun, organisasi kepemudaan ini masih bersifat kedaerahan dan belum bersifat nasional. Hal itu terlihat ketika terjadinya Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April tahun 1926. Dalam pembicaraannya, kepentingan daerah masih menonjol, sehingga masih sulit untuk membentuk kekuatan yang bulat dan utuh. Karena hal itu dilaksanakan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, dilaksanakan di Gedung Kramat 106 Jakarta. Kongres Pemuda II berlangsung dengan nuansa kesatuan. Semua pemuda yang hadir tidak lagi mengatasnamakan asal daerah, tetapi atas nama pemuda nasional. Sugondo Joyo Puspito terpilih sebagai ketua dan dibantu Muhammad Yamin sebagai sekretaris. Setelah dilaksanakannya kongres, didapatlah hasil rapat yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Mau tahu nggak kira-kira apa saja isi dari Sumpah Pemuda? Isi dari Sumpah Pemuda antara lain: kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mengetahui sejarah dan materi tentang Sumpah Pemuda, adik-adik harus mampu mengambil maknanya juga. Tahu kan maknanya apa? Ya, benar sekali. Dengan adanya Sumpah Pemuda, kita dapat tahu bahwa penduduk Indonesia beragam, dilihat dari suku bangsa, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tetapi meski begitu, kita semua tetap menjunjung tanah air Indonesia. Cukupkan materi pada hari ini, dan sebelum diakhiri kita simpulkan bersama ya. Sumpah Pemuda terjadi sebanyak 2 kali. Hasil keputusan dari Sumpah Pemuda yaitu ditandai dengan adanya dokumen Sumpah Pemuda.